Halo Nipers, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang di channel Klik Soal Club. Yuk, kita simak video tentang pembahasan soal TIU. Nah, untuk soal yang berikutnya, kita baca bareng-bareng. Semua mahasiswa pandai berbahasa Mandarin. Mahasiswa yang pandai berbahasa Mandarin gemar berdiskusi. Mahasiswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Nah, untuk di soal kali ini, kita punya 3 premis. Dan kita disuruh untuk mencari satu buah kesimpulan dari 3 premis tersebut. Untuk pola soal yang seperti ini sebenarnya cukup mudah ya teman-teman ya. Karena benar-benar ada kata atau kalimat penghubungnya antar kalimat tersebut. Mana? Kalau kita lihat, semua mahasiswa pandai berbahasa Mandarin. Mahasiswa yang pandai berbahasa Mandarin gemar berdiskusi. Di situ kan langsung ada tuh kalimat penghubungnya adalah pandai berbahasa Mandarin. Oke. Nah, di kalimat yang kedua dan kalimat ketiga juga ada penghubungnya, yaitu gemar berdiskusi. Kalimat ketiga, mahasiswa yang gemar berdiskusi. Nah, itu penghubungnya. Nah, kalau kita lihat atau kita ingat-ingat tuh rumusnya silogisme di awal. Jadi kan teman-teman pasti udah sering banget ya melihat rumus yang ini, yang jika P maka Q. P maka Q. Kemudian jika Q maka R. Maka kita tarik kesimpulan P maka R. Karena Q-nya berfungsi sebagai kata penghubung atau kalimat penghubung. Nah, ini kan untuk 2 premis. Untuk 3 premis gimana sih rumusnya? Rumusnya sama persis kok. Kalau misalnya untuk 3 premis, jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika P maka S. Benar ya? Sama persis kalau misalnya di soal ini kita eliminasi penghubungnya. Soal ini kan semua mahasiswa pandai berbahasa Mandarin. Mahasiswa yang pandai berbahasa Mandarin berarti penghubungnya itu yang pertama. Kita coret. Pandai berbahasa Mandarin. Kemudian mahasiswa yang pandai berbahasa Mandarin. Ini penghubungnya ya. Kemudian penghubung yang kedua, gemar berdiskusi. Titik. Mahasiswa yang gemar berdiskusi. Nah, itu penghubung yang kedua. Antara premis 2 dan 3, penghubungnya adalah gemar berdiskusi. Maka kita coret juga nih. Kemudian mahasiswa yang gemar berdiskusi. Sisa apa? Ada 2 kalimat yang bersisa. Ya, itulah kesimpulannya. Jadi kita tulis dulu ya. Kesimpulannya adalah semua mahasiswa tidak pandai berdebat. Nah, kesimpulan yang harus kita cari adalah semua mahasiswa tidak pandai berdebat. Oke, sekarang kita cari opsi yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kesimpulan semua mahasiswa tidak pandai berdebat. Kita mulai dari opsi A. Sebagian mahasiswa tidak pandai berdebat. Salah. Harusnya semua mahasiswa tidak pandai berdebat. Setuju ya? Nah, berarti kita langsung lanjut ke opsi B. Sebagian mahasiswa gemar berdiskusi dan pandai berbahasa Mandarin. Nah, kalau di sini harusnya semua mahasiswanya itu pandai Mandarin dan gemar berdiskusi. Harusnya gitu. Itu udah jelas banget ada ditulis di soal. Jadi untuk opsi B udah pasti salah banget ya. Nah, untuk opsi C sekarang. Semua mahasiswa pandai berbahasa Mandarin, tetapi tidak gemar berdiskusi. Udah salah banget, karena di premis kedua dikatakan bahwa mereka gemar berdiskusi. Semua mahasiswa gemar berdiskusi. Oke, kita lanjut ke opsi yang D. Semua mahasiswa gemar berdiskusi. Benar, sampai sini benar. Tetapi tidak pandai berbahasa Mandarin dan tidak pandai berdebat. Tidak pandai berdebatnya benar, tapi tidak pandai bahasa Mandarin itu udah salah banget. Karena udah jelas-jelas di kalimat yang pertama dikatakan bahwa semua mahasiswanya pandai Mandarin. Gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya harusnya jawabannya opsi E dong. Tapi kita analisis dulu. Opsi E. Semua mahasiswa tidak pandai berdebat. Benar ya? Semua mahasiswa tidak pandai berdebat, tetapi
pandai bahasa Mandarin. Bener banget. Berarti langsung jawabannya kita ambil adalah yang opsi E. Gitu ya teman-teman untuk soal yang ini ya. Soal yang berikutnya kita bahas lagi. Kita baca soalnya sama-sama ya. Semua polisi pandai menembak dan tangkas. Pak Amril tidak tangkas, tetapi pandai menembak. Jadi, kalau polisi itu harus memenuhi syarat tuh. Harus harus pandai menembak. Jadi dua syarat, kan dia pakai kata dan ya. Jadi dua syarat tersebut harus terpenuhi. Jadi yang pertama dia harus pandai dalam hal menembak. Kemudian dia juga harus dia juga harus tangkas. Kalau seorang polisi itu harus tangkas juga. Nah, premis kedua gimana? Premis kedua, Pak Amril ternyata tidak tangkas, tapi dia pandai menembak. Kesimpulannya apa? Nah, untuk mencari kesimpulannya gimana kalau kita telaah masing-masing opsinya aja. Oke, kita mulai dari opsi A. Pak Amril seorang polisi yang pandai menembak. Sekarang aku mau tanya dulu. Pak Amril ini dia tidak tangkas, tapi memang sih pandai menembak. Tapi dia tidak tangkas. Apakah dia sudah memenuhi syarat menjadi polisi? Menurut teman-teman gimana? Jawabannya, Pak Amril tidak memenuhi syarat sebagai polisi. Karena, seperti yang di awal tadi aku bilang, karena dia menggunakan kata dan. Polisi pandai menembak dan tangkas. Jadi kedua syarat itu harus dipenuhi kalau dia mau jadi polisi. Sementara Pak Amril, dia cuma memenuhi satu syarat. Dia cuma bisa pandai menembak, tapi dia tidak tangkas. Berarti kesimpulannya, Pak Amril sudah pasti bukan polisi. Berarti untuk opsi A salah, opsi B salah, opsi C salah. Karena dikatakan Pak Amril seorang polisi. Pasti salah. Oke, berarti udah kita perkecil nih. Berarti opsi yang benar tuh cuman antara D atau E. Telah dulu yang D. Yang D, Pak Amril bukan seorang polisi meskipun pandai. Untuk yang E, Pak Amril bukan seorang polisi yang tangkas. Kalau dibilang bukan seorang polisi yang tangkas, berarti dia polisi, tapi berarti dia ada dua kemungkinan. Dia bisa jadi polisi tapi tidak tangkas, atau memang maknanya polisi yang bukan polisi dan tidak tangkas. Nah, jawaban yang paling benar, jawaban yang paling pas, jawaban yang paling kena dengan kesimpulan dari dua premis itu udah pasti adalah yang D. Pak Amril itu udah fix dia bukan polisi, tapi memang dia jago nembak. Mungkin dia belajar di luar, mungkin dia ada pengalaman les atau gimana segala macam, bisa jadi. Tapi bukan berarti kalau dia pandai menembak dia pasti polisi, bukan. Karena ada dua syarat untuk menjadi polisi di premis atau di soal ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Coba kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 4 nih. Kelihatannya panjang, tapi sebenarnya mudah banget. Jika kondisi awak kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus, maka kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal. Jika kereta api di tujuan sesuai jadwal, maka penumpang puas. Jika penumpang puas, maka jumlah penumpang bis umum akan berkurang. Karena logikanya, kalau penumpang kereta puas, mereka bakal lebih banyak memakai kereta, sehingga transportasi seperti bis umum akan berkurang jumlah orang-orangnya yang akan menaiki bis umum tersebut. Kira-kira begitu ya. Nah, di soal ini kita tidak perlu mencari simpulan karena udah ada simpulannya tuh. Ternyata jumlah penumpang bis umum bertambah banyak. Oke, kita mulai dulu dari yang kita eliminasi dulu kata-kata penghubung atau kalimat penghubungnya, kita coret biar dapat kesimpulannya ya. Untuk premis 1 dan premis 2, jika kondisi awak kereta api sehat dan rangkaian kereta bagus, maka kereta api tiba tujuan sesuai jadwal. Jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, udah jelas ya, berarti kalimat penghubungnya adalah kereta api yang datang sesuai jadwal. Kita coret tuh. Maka kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal. Kemudian kalimat berikutnya yang menjadi penghubung juga, jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal. Nah, kita lanjut kalimat berikutnya. Untuk premis 2 dan 3, kira-kira penghubungnya apa? Maka penumpang puas
Jika penumpang puas, udah pasti dong. Kita coret lagi. Karena yang menjadi penghubung antara premis 2 dan 3 adalah penumpang puas. Kita lanjut. Maka jumlah penumpang bis umum akan berkurang. Berarti, ini aku tulis kesimpulannya ya. Jika kondisi bagus, jika kondisi, ini kita persingkat aja. Jika kondisinya sehat, si awak keretanya ya, jika kondisi awak keretanya sehat, dan rangkaian kereta apinya bagus, menulisnya singkat aja, dan bagus, maka jumlah penumpang dari bis umum itu ya akan berkurang. Maka jumlah penumpang bis umum akan berkurang. Gini ya teman-teman ya. Nah, sementara kesimpulannya apa tuh soal? Di kalimat terakhir dia nyebutin kesimpulannya. Kesimpulannya ternyata jumlah bis umum, jumlah penumpang bis umum bertambah banyak. Berarti apa? Mudah banget dong. Kesimpulannya tinggal kita negasikan atau kita bikin kalimatnya menjadi negatif. Awalnya kan kondisi sehat dan bagus, maka penumpangnya akan berkurang, tapi penumpangnya bertambah. Berarti kondisinya tidak sehat dan tidak bagus. Kita cari opsinya. Untuk yang A, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dan awak yang sehat, salah. Karena kita cari yang tidak bagus dan tidak sehat. Yang B, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus tetapi sehat, salah. C, penumpang kereta api naik kereta api yang bagus, udah salah. Harusnya tidak bagus kan? Yang D, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus, salah juga. Langsung yang E, penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang tidak bagus dan awaknya tidak sehat dan tiba di tujuan tidak sesuai jadwal, udah pasti. Jawabannya adalah E. Gitu ya teman-teman, untuk soal ini cukup mudah ya, tinggal kita eliminasi terus dapat kesimpulannya. Ternyata kesimpulannya adalah negasi dari kesimpulan premisnya, berarti ya kita negasikan juga jawabannya, gitu aja.